Hai anak-anak Bapak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kabarnya baik-baik. Hari ini materi pembelajaran kita tema 7, pembelajaran 3, subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keberagaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Adapun faktor terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, di mana negara Republik Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke negara Indonesia, di mana mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau dapat kita lihat dengan sumber berikut. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Anak-anak Bapak, keadaan alam Indonesia dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai jelas berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan, di mana masyarakat pantai lebih banyak mereka memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, nelayan. Begitu juga sebaliknya dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan, di mana mereka lebih memilih mata pencariannya dengan beternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kotamu, anak-anak? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi keragaman masyarakat, di mana kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat yang ada di negara kita. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya.
sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Jadi anak-anak Bapak, kondisi inilah yang menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia terjadi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Anak-anak Bapak, keterbukaan masyarakat itu terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar kehidupan masyarakat, bisa membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia, di mana masyarakat perkotaan lebih relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sedangkan masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Baiklah anak-anak Bapak, itulah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan anak-anak Bapak, bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apakah yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Jadi, anak-anak Bapak, keragaman suku bangsa itu adalah kekayaan suatu bangsa. Hendaklah kita bisa menerima keragaman itu. Marilah kita saling bertindak untuk menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Baiklah anak-anak Bapak, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Tugas hari ini akan Bapak kirimkan lewat multimedia WhatsApp. Jadi anak-anak Bapak, nanti Bapak kirim tugasnya, dikerjakan di rumah ya Bapak, ya anak ya.